melebur dan membeku. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut melebur atau mencair. Sebaliknya, perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Nah, apakah proses mencair dan membeku memerlukan kalor? Untuk mencair, zat memerlukan kalor, sedangkan untuk membeku, zat melepaskan kalor. Peristiwa melebur dan membekunya suatu zat dapat kamu amati pada lilin yang terbakar. Pada saat lilin dinyalakan dan dibiarkan beberapa saat, lilin yang berada di sekitar api akan mencair. Perhatikanlah lilin yang mencair yang jatuh di lantai. Lama-kelamaan, lilin yang mencair ini akan berubah kembali menjadi lilin padat. Nah, kalau begitu, tahukah kamu berapa kalor yang diperlukan suatu zat untuk mencair? Kalor yang diperlukan suatu zat untuk mencairkan 1 kg zat padat menjadi 1 kg zat cair pada titik leburnya dinamakan kalor lebur. Sebaliknya, kalor yang dilepaskan untuk membekukan 1 kg zat cair menjadi 1 kg zat padat pada titik bekunya dinamakan kalor beku. Nah, apakah kalor lebur dan kalor beku suatu zat berbeda? Untuk mengetahuinya, mari kita lakukan percobaan. Masukkan potongan-potongan lilin ke dalam tabung kaca, kemudian ukur suhu mula-mula. Panaskan lilin dengan pembakar spiritus dan perhatikan perubahan yang terjadi pada lilin. Catat perubahan suhu setiap 30 detik sampai lilin melebur. Nah, biarkan lilin mendingin dan sambil catat perubahan suhu setiap 30 detik hingga lilin cair kembali menjadi lilin padat. Ternyata, kamu bisa peroleh bahwa grafik pada saat lilin melebur dengan grafik pada saat membeku adalah mendatar. Untuk melebur, zat memerlukan kalor walaupun suhu zat tetap. Sebaliknya, untuk membeku, zat melepaskan kalor walaupun suhu zat tetap. Dari percobaan ini, kamu dapat melihat bahwa kalor lebur dan kalor beku pada zat yang sejenis adalah sama. Begitu juga dengan titik didih dan titik lebur yang sejenis adalah sama. Berikut adalah tabel kalor lebur dan titik lebur berbagai zat. Nomor, zat, kalor lebur dalam joule per kilogram, titik lebur dalam derajat Celcius. Pertama, air. 336.000 joule per kilogram, 0 derajat Celcius. 2. Alkohol, 69.000 joule per kilogram, minus 97 derajat Celcius. 3. Aluminium, 403.000 joule per kilogram, 660 derajat Celcius. 4. Raksa, 120.000 joule per kilogram, minus 39 derajat Celcius. 5. Tembaga, 206.000 joule per kilogram, 1083 derajat Celcius. 6. Platina, 113.000 joule per kilogram, 1769 derajat Celcius. 7. Timah hitam, 25.000 joule per kilogram, 327 derajat Celcius. 8. Perak, 88.000 joule per kilogram, 961 derajat Celcius. Secara matematisnya, dapat kita tulis dalam persamaan Q sama dengan M dikali L, dengan Q adalah
kalor yang diperlukan satuannya joule. M adalah massa zat, satuannya kilogram. L adalah kalor lebur atau kalor beku, satuannya joule per kilogram. Untuk lebih memahami persamaan ini, perhatikan contoh berikut. Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan es sebanyak 200 gram pada suhu minus 5 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 340.000 Joule per kilogram? Perhatikan gambar ini. Pada saat zat padat atau es melebur, kalor yang diberikan pada zat padat itu tidak digunakan untuk menaikkan suhu. Artinya, pada saat melebur suhu zat tetap. Ini ditunjukkan pada grafik BC, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius. Massa es sama dengan 200 gram, sama dengan 0,2 kilogram. Suhu awal sama dengan minus 5 derajat Celcius. Suhu akhir sama dengan 0 derajat Celcius. Sehingga, kenaikan suhu sama dengan 0 derajat Celcius dikurang minus 5 derajat Celcius sama dengan 5 derajat Celcius. Kalor jenis S atau C sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur S atau L sama dengan 340.000 Joule per kilogram. Kita misalkan kalor untuk menaikkan suhu dari minus 5 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius adalah Q1, maka Q1 sama dengan massa es dikali kalor jenis es dikali kenaikan suhu sama dengan 0,2 kg dikali 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 5 derajat Celcius. Untuk kilogram dan derajat Celcius dapat kita coret. Sehingga Q1 sama dengan 2100 Joule. Sedangkan kalor untuk meleburkan zat padat kita misalkan dengan Q2. Q2 sama dengan massa es dikali kalor lebur es, sama dengan 0,2 kg dikali 340.000 Joule per kilogram. Untuk kilogram dapat kita coret. Sehingga Q2 sama dengan 68.000 Joule. Nah, kalor untuk meleburkan es itu adalah penjumlahan kalor untuk menaikkan suhu zat itu dengan kalor untuk meleburkan zat itu. Jadi, Q sama dengan Q1 ditambah Q2 sama dengan 2100 Joule ditambah 68.000 Joule sama dengan 70.100 Joule. Nah, jika tekanan berpengaruh terhadap titik didih, apakah titik lebur juga demikian? Untuk mengetahuinya, mari kita coba lakukan percobaan ini. Gantungkan seutas kawat tembaga yang ujung-ujungnya kamu beri beban masing-masing 2 kg di atas es balok itu. Biarkan tergantung sekitar setengah atau 1 jam. Perhatikan, kawat akan melewati balok es itu secara perlahan-lahan dan kemudian terjatuh ke lantai. Tetapi, balok es tidak terpotong atau tetap utuh. Ini menunjukkan bagian balok es yang ditekan oleh kawat melebur lebih dulu. Tekanan ini menyebabkan titik lebur es menurun, sehingga es melebur walaupun suhu es di bawah 0 derajat Celcius. Berarti, jika ada penambahan tekanan terhadap suatu zat, dapat menurunkan titik leburnya. Nah, bagaimana jika suatu zat diberi penambahan zat lain? Apakah hal ini berpengaruh terhadap titik lebur? Coba kamu masukkan garam ke dalam campuran air dan es. Amati suhunya dengan termometer. Apa yang terjadi? Ternyata, suhunya menjadi turun di bawah 0 derajat Celcius. Berarti, jika diberi penambahan zat lain pada suatu zat, dapat menurunkan titik lebur zat itu.